Baik, sekarang kita masuk ke materi nggih. Di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah membahas tentang tashil dan imalah. Ya, tashilul hamzah dan imalah. Maksudnya tashilul hamzah itu apa? Membaca huruf hamzah dengan pengucapan antara alif dan apa? Antara apa? Antara alif, antara apa? Hamzah dan alif. Ya. Antara hamzah dan huruf mad. Ya, masih ingat? Jadi yang dimaksud dengan tashilul hamzah, kita membaca hamzah, ya, musahhalah, hamzah tashil itu pengucapannya antara hamzah muhaqqaqah dan huruf mad yang sejenis dengan harakatnya. Jadi kalau namanya harakat hamzahnya fathah, maka ini antara dibaca dengan tahqiq dan alif. Hamzah, ya, antara hamzah yang dibaca dengan jelas dan alif. Itu kalau harakat hamzahnya fathah. Kalau harakat hamzahnya kasrah, maka antara hamzah dan ya. Kalau dhammah antara hamzah dan ya, oke. Tapi di dalam riwayat Hafs yang ini hamzah musahhalah itu maftuhah. Ya, hamzah yang dibaca dengan tashil itu berharakat fathah. Nah, di sini berarti apa? Dibaca fayalfidhuha al-qari'u bainal hamzatil muhaqqaqah wal alif. Ya. Maka di sini hamzahnya dilafalkan dengan ya pengucapan antara hamzah tahqiq, hamzah jelas a dengan apa? Alif. Jadi apa? A. Ya, bukan a tapi apa? A. A. Ya. A. A'jami. Ya. A'jami, ya, dibaca a'jami, a'jami, ya. Ini hanya bisa didapatkan melalui musyafahah. Kemudian apa yang dimaksud dengan imalah? Ya, imalah ini kaitannya dengan apa? Harakat. Ya. Jadi taqribul fathah minal kasrah. Jadi kita mengucapkan fathah dekat dengan kasrah. Itu namanya imalah. Wal alif minal ya. Kalau itu alif berarti ya pengucapannya dekat dengan ya, dengan mendekatkan huruf ya. Min ghairi qalbin khalis, tanpa membalikkan secara utuh, secara murni. Wala isba'in mubalighin fihi. Dan juga tidak mengenyangkan atau tidak apa melebihkan, ya, melebih-lebihkan. Nah, contohnya di sini apa? Atau ini dengan istilah lainnya an-nutqu bil alifil mumalah bainal alif wal ya'i sahihatain. Ya, kita mengucapkan alif yang dibaca dengan imalah itu antara alif dan ya. Ya, masing-masing keduanya adalah huruf sahih, bukan huruf illah. Di dalam riwayat Hafs ada satu kata, ya, yang di situ ada bacaan imalahnya. Apa? Majreha. Majreha, dan ini imalahnya imalah kubra. Imalah ada dua, ada imalah sughra, ada imalah kubra. Ya. Kalau kubra bainal alif wal ya tamaman. Jadi secara sempurna antara alif dan ya. Jadi apa? Majreha, dan ini yang ada di dalam riwayat Hafs. Ya. Itu hanya dibaca dengan imalah kubra, re. Ya. Ya, kalau dibaca dengan imalah sughra maka bainal alif wal ya. Walakinnaha ila al alif aqrab. Majraha. Ra. Ya. Alif lam ra. Ya. Bukan ra. Ra. Ini imalah namanya. Ya. Wadduha. Ha. Ini imalah. Wadduha, ini imalah juga. Wadduha, ini imalah sughra. Wadduha, ini imalah kubra. Ya. Wadduha itu imalah bukan? Bukan, ya. Kalau wadduha itu fathah namanya.
Ya. Jadi bedakan antara fath dan imalah. Maka kita yang baca dengan riwayat Hafs di situ wadduha ha bukan ha. Kalau ha ini imalah. Jadi memang tidak boleh malas gitu ya. Ya biasanya guru kami ya dalam hal ini sering mengatakan nak, atau manggilnya kami apa, ya walad atau ya bunai gitu ya, le gitu kalau bahasa Jawanya, le ojo males-males gitu ya. Maksudnya buka mulutnya jangan malas-malas, wadduha ini kayak orang malas gitu ya. Nah bukan wadduha, wadduha gitu ya. Di saat maqam ta'lim seperti itu biasanya para guru kami mengingatkan ya untuk apa, membuka mulutnya supaya tidak tercampur atau supaya tidak kurang harakatnya. Jadi harus sempurna. Ha wadduha, ha tidak berlebihan, wadduha kalau ini takalluf ya. Ya bukan sempurna, malah apa, berlebihan. Wadduha ya, wadduha ha cukup ya, fathan mutawassitan ya, pertengahan saja ha ya. Nah kalau imalah itu apa, miring, condong ke ha ya. Wadduha itu sughra imalahnya ya, dia lebih dekat ke alif ya, alif aqrab ya, walakinnaha ila alif aqrab. Wadduha ha ya. Adapun imalah sughra wadduhi sama seperti majri. Nah di dalam riwayat Hafs bacaan imalah itu ada di kata majriha di surat Hud ya, ayat 41. La haula wala quwwata illa billah. Baik, ini tentang imalah. Alhamdulillah. Yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini yaitu tentang nabr. Apa itu nabr? Apa jemaah? Nabr. Barangkali ini istilah yang jarang kita dengar. Namun di kalangan pembelajar ya tajwid ya saat ini sudah sering mungkin ya dikenalkan istilah nabr. Tetapi pada umumnya istilah ini mungkin jarang dikenalkan ya. Walaupun dalam prakteknya ya bahkan ada mungkin satu metode yang memang ditekan-tekan gitu ya istilahnya. Nah itu seakan-akan banyak nabernya ya, penekanan suara ya, suara yang ditekan-tekan ya. Baik, apa itu naber? Silakan dibuka ya slide-nya. An-nabru lughatan al-hamzu wa shiddatus siyah. Jadi secara etimologinya ya, jadi secara bahasa istilah bahasa gitu ya. Yang dimaksud dengan nabr itu adalah al-hamz ya, al-hamz atau dan al-hamz wa siyahatun wa shiddatus siyah. Jadi yang dimaksud dengan nabr di sini secara bahasa atau etimologinya artinya adalah hamz ya, wa shiddatus siyah dan kuatnya teriakan gitu ya. Saha yasih, siyah ya, teriakan. Itu secara apa? Secara bahasa ya. Secara bahasa nabr itu adalah tekanan dan teriakan yang kencang gitu ya. Wa fi ilmi al-aswat, di dalam ilmu al-aswat, ilmu suara,
Wad-dhaghtu ala maqta'in aw harfin muayyanin. Nabr itu adalah tekanan yang terdapat pada kata, suatu kata atau huruf tertentu. Ya. Penggalan kata atau huruf tertentu. Penggalan kata tertentu atau huruf tertentu. Bihaitsu yakunu sautuhu a'la biqalil mimma jawarahu minal huruf. Di mana suaranya itu jauh lebih tinggi. Suaranya a'la biqalil, ya, lebih tinggi sedikit daripada huruf yang berada di sekitarnya. Ya. Itulah yang dimaksud dengan nabr. Jadi nabr secara istilah ilmu aswat, dan ini memang nabr ini adalah pembahasan yang cukup klasik, ya. Namun demikian dia termasuk kontemporer, ya. Yaitu tekanan suara pada penggalan kata atau huruf tertentu, ya. Penggalan kata atau huruf tertentu, di mana suaranya itu a'la biqalil, apa? Lebih tinggi. Suaranya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf yang berada di sekitarnya, ya, sebelumnya atau setelahnya, sebelahnya, ya. Seperti tadi kita baca waladdallin, ini kan tekanan, ya. Waladdallin, gitu kan? Ini naik, suaranya naik ini pada lam tasydidnya. Pada huruf lam yang bertasydid itu kita tekan suaranya, kita naikkan sedikit, ya, untuk mempertegas apa? Bahwa huruf itu bertasydid. Karena beda, waladdallin itu beda dengan waladdallin. Dari ilmu suara, ilmu aswat itu berbeda, ya, berbeda. Dan di dalam surat Al-Fatihah ada 14 huruf yang bertasydid. Ya, ini biasanya nanti di daurah Al-Fatihah itu kita tekankan ada berapa tasydid pada surah Al-Fatihah, yang ini terkadang bisa merubah makna kalau umpamanya tidak diperhatikan, ya, atau tasydidnya diucapkan dengan cara yang tidak benar. Seperti contohnya iyyaka na'budu, tasydidkan ya-nya, bukan iyyaka na'budu, ya. Iyyaka na'budu ini lahan jali, ya. Ar-Rahmanir Rahim, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil, ya. Iyyaka, bukan iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sebagaimana yang mungkin kita sering mendengar, ya. Ya, tapi karena memang belum belajar saja, ya, kita husnudzan, mungkin barangkali sudah turun temurun dan belum sempat belajar, belum ada yang mengajari. Iyyaka na'budu, nah, ini fatal maknanya, ya. Iyyaka, atau dibaca dengan cara yang salah. Iyyaka, jadi dengan memanjangkan i-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga contoh yang salah. Jadi harus di situ ada nabr. Iyyaka, tekanan, ya. Iyyaka, iyyaka, gitu, ya. Ini namanya nabr, itu contoh. Baik. An-nabru fi tilawatil Qur'an. Ya, tadi kan secara ilmu suara. Kalau di dalam bacaan Al-Qur'an, nabr ini merupakan pembahasan klasik, namun dia jadid, ya, baru, ya. Qadimun fi mawdu'ihi, ya, dia klasik, ya, dalam topiknya. Jadidun fi tasmiyatihi wa uslubi 'ardhihi, dan dia kontemporer atau baru dalam hal istilah dan
cara melakukannya atau cara memunculkannya, ya. Jadi modelnya, istilahnya atau modelnya, ya. Cara di dalam memunculkan ini, ya, istilahnya ini, ya, itu jadid, ya, baru atau modern. Waqad dzakara 'adadan min masailihi Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi. Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi menyebutkan beberapa pembahasan masalah ini, ya. Permasalahan ini dalam kitabnya yang berjudul Ar-Ri'ayah fi babil musyaddadat fil babil musyaddadat wa ma ba'dah. Ya, di dalam bab huruf yang bertasydid dan setelahnya, ya. Wa kadzalika fa'ala 'adadun ghairuhu min a'immati tajwid fi musannafatihim. Ya, demikian pula ini dilakukan oleh, ya, para ulama tajwid di dalam karya tulis mereka, ya, di kalangan kitab-kitab yang disusun dikarang oleh mereka. Dan di sini Asy-Syaikh Aiman Suwaid rahimahullah taala mengatakan waqad tatabba'tu masail an-nabr, dan aku telah menelusuri beberapa pembahasan tentang nabr ini lisababin lafdhi, ya, karena faktor pelafalan, karena sebab pelafalan, ya, fima waqa'a tahta yadayya min tilka al-musannafat wa mimma talaqaituhu min syuyukhil ajilla, ya, yang aku temukan di dalam kitab-kitab, ya, dan apa yang aku terima dari guru-guruku yang mulia. Faidah hiya, ya, saya menyimpulkan di sini ternyata, gitu ya, permasalahan nabr ini khamsu masail, ada 5, ya. Jadi ada 5 pembahasannya, ya. Dan di sini yang pertama, nabr itu di dalam membaca Al-Qur'an, yang pertama ketika berhenti pada huruf yang bertasydid. Contohnya berhenti pada kata al-hayy wa bath mustaqir. Nah, ditekan gitu, ya. Mustaqir beda dengan mustaqir. Mustaqir. Nah, itu beda, ya. Jadi bedakan kita berhenti pada huruf yang bertasydid atau bukan. Gitu, ya. Coba ikuti. Al-hayy. Ya, jadi dengan ditekan wabath mustaqir. Ya, jadi berhenti pada huruf yang bertasydid. Dan dikecualikan pada huruf yang bertasydid nun dan mim. Jadi kalau huruf yang bertasydidnya nun dan mim, maka tidak ada nabr. Ya, itu dikecualikan. Ini tidak perlu dibaca walakin. Nah, walakin, demikian juga ini jan, begitu, ya, bukan jan. Nah, tidak perlu, ya, fil yam, begitu. Coba walakin jan fil yam, gitu, ya. Tidak ada kebutuhan untuk nabr di sini, tidak ada. Jadi kita tidak butuh melakukan nabr di sini, ya, karena, ya, gunnah mutawwalah, ya, dalam keadaan berhenti di sini itu sudah cukup bisa dirasakan oleh orang yang mendengarnya bahwa huruf itu bertasydid, ya. Dan dikecualikan pula huruf yang bertasydid itu adalah huruf qalqalah. Jadi kalau huruf yang bertasydid itu qalqalah seperti ini, watab, ya, bukan watab, ya, tidak perlu watab, al-haqq, ya, tidak perlu apa, al-haqq, nah, tidak perlu ditekan, ya, tidak ada nabr di situ, ya, karena memang huruf yang pertama itu mudgham, yang kedua itu muqalqalah, maka di sini tidak butuh untuk melakukan nabr di sini. Watab, tabbat yada abi lahabin watab. Jadi tidak perlu watab.
Nah, tidak perlu. Jadi di situ apa? Watab, watab. Ya, gitu ya. Al-haqqu. Baik. Tadi ada berapa? 5 ya. Ya, ini kita baru membahas satu permasalahan. Ya, kita tuntaskan dulu. Yang kedua, inda nutqil wawi wal ya'il musyaddadain. Ya. Ketika mengucapkan waw musyaddadah dan ya musyaddadah. Waw tasydid dan ya tasydid. Al-quwwah. Nah, ini juga. Ini sering ini, ya, termasuk saya tadi masih menerima setoran santri membaca quwwah gimana? Quwwah gitu. Quwwah. Bukan pula kuah. Ya, kalau kuah itu nanti habis isya kalau berkuah ya. Kalau ada kuahnya itu kuah. Kalau di sini quwwah. Ya, quwwah. Ya, jadi quwwah ya, bukan quwwah. Tapi apa? Quwwah, tasydidkan wawunya, tekan huruf wawunya. Jangan dipanjangkan kunya, ya. Qawamin. Coba. Kurang. Qawwa. Ya, qawamin. Ya, ini untuk wawu tasydid, wawu musyaddadah ya. Syarqiyyah. Bukan qiyya. Jangan dipanjangkan qinya. Syarqiyyah. Ya, jadi ditekan tanpa memutus suaranya. Ya, jangan dijeda. Syarqiyyah. Enggak ada jeda. Ya. Suaranya mengalir ya, namun dengan apa suaranya mengalir ya. Syarqiyyah. Ya, cuma dia apa? Yang penting itu makhraj ya-nya di tengah lidah itu ditekan. Qiyya. Ya, jadi tidak diucapkan dari rongga mulut seperti halnya mengucapkan huruf mad, ya mad, bukan qiyya, enggak. Bukan hanya dicengkok qiyya, salah. Qiyya, beda ya? Coba. Dengan masih membacanya seperti memanjangkan qinya. Qi dicengkok saja. Qiyya, masih seperti itu. Coba bandingkan antara qiyya seperti yang jangan masih membaca seperti itu, qiyya dengan qiyya. Beda enggak? Bisa dibedakan antara qiyya dengan qiyya. Yang kedua, qiyya. Coba. Iya, betul gitu. Jangan ragu-ragu. Qiyya. Syarqiyyah. Insyaallah bagus. Sayyarah. Huyyitum. Ya, mungkin di sini untuk wawu tasydid yang agak sulit atau yang perlu dilatih saja sebenarnya, tidak sulit. Ini kalau sebelum wawu tasydidnya ini dhammah, ya. Ini rawan memanjang kunya. Ya. Kalau ya yang bertasydid ini kalau sebelumnya berharakat kasrah, ini rawan juga memanjang kafnya, ya. Ini saja mungkin yang titip ya, dilatih ya untuk nabar pada pengucapan waw musyaddadah dan ya musyaddadah. Waw tasydid dan ya tasydid. Yang ketiga, inda al-intiqal min harfi maddin ila al-harf al-awwal min al-musyaddad. Ya, seperti tadi yang saya contohkan di surat Al-Fatihah atau tadi di surat Al-Baqarah juga ada waladhdallin, apa? La minaddallin. Ya, itu juga ada kan? Iya. Jadi ketika kita berpindah ya, berpindah dari apa? Satu huruf mad ke huruf setelahnya yang bertasydid. Ya. Dabbah. Coba. Ya, bukan yang ditekan bukan huruf madnya. Bukan begitu. Da-nya lurus saja. Ya, enggak usah dicengkok. Enggak. Jadi apa? Ba-nya saja yang ditekan. Dabbah.
Al-haqqah. Waladdallin. Bagus. Baik. Yang keempat, indal waqfi ala hamzatin masbuqatin biharfi maddin aw lin. Ketika berhenti pada huruf hamzah yang didahului oleh huruf mad atau huruf lin. Contohnya as-sama. Coba. As-sama. Ya, cukup begitu. Enggak usah berlebihan. As-sama. Enggak. Ya. Enggak usah berlebihan. Tapi juga jangan sampai hilang hamzahnya atau seperti orang malas. As-sama. Nah, gitu. As-sama. Coba. As-sama. Ya. Ya gitu ya. Waji. Ya. Syai. As-saw. Baik, yang kelima suquti alif at-tathniyah aw wawul jamaah. Ketika alif tathniyah, alif yang menunjukkan apa? Kata mutsanna. Dan wawu jamaah, ya. Wawu yang menunjukkan apa? Jama'. Litakhallus min iltiqa'is sakinain. Ya, ketika alif atau wawu tersebut gugur ketika kita melepaskan diri dari pertemuan antara dua sukun, idzal tabasa nutquhu bil mufrad. Ini sekali lagi ada syaratnya. Apabila di sini pengucapannya itu menimbulkan iltibas, ya. Apa? Kerancuan. Ya, kerancuan dengan bentuk mufradnya. Ya, contohnya gini. Ini kan terjadi iltibas, kerancuan. Kalau tanpa dengan nabar akan rancu, ya. Apa? Rancu pengucapannya menjadi tunggal, menjadi bentuk tunggal mufrad. Ya, dzaqash syajarah, dzaqash syajarah. Ini tanpa nabar. Jadi seakan-akan yang melakukan dzauq, yang mencicipi, ya. Ya. Ini hanya satu orang kalau tanpa nabar. Nah, di sini kan alifnya gugur nih. Alifnya gugur disebabkan karena pertemuan antara dua sukun. Jadi qafnya dibaca pendek memang. Dzaqa pendek. Dzaqash syajarah. Dzaqash syajarah. Beda ya antara dengan nabar dan tidak nabar. Ya. Coba ini yang benar. Kita baca dzaqash syajarah. Ya, jadi ada tekannya di situ. Dzaqash syajarah. Ya, baik, kalau di sini berarti tekanannya ada pada potongan kata. Kalau sebelumnya tadi kan huruf-hurufnya. Huruf tertentu tadi ya. Ya. Kalau di sini ada potongan katanya. Dzaqash syajarah. Falamma dzaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma. Ini ceritanya tentang siapa? Nabi Adam dan Hawa. Ya, nyicipin apa? Pohon itu. Ya. Akhirnya apa? Tersingkaplah ya auratnya. Badat lahuma sawatuhuma. Nah, jadi yang ini yang melakukan tidak hanya Hawa saja atau Adam saja, Adam dan Hawa. Ya. Jadi dua. Maka di sini kan menjadi rancu kalau dibaca tanpa nabar. Rancunya apa? Jadi seakan-akan kata dzaqa itu mufrad, tunggal, satu orang. Padahal fa'ilnya berapa? Dua orang. Ya. Dzaqash syajarah. Coba. Ya, beda dengan dzaqash syajarah. Beda. Ya, coba perhatikan baik-baik. Ya.
Saya baca yang pertama dengan bacaan yang salah. Yang kedua yang benar. Dzaqash syajarah. Dzaqash syajarah. Beda? Ya, karena memang saya bedakan dengan jelas. Ya, tapi memang butuh apa? Sensitivitas ya dalam pendengaran kita. Dzaqash syajarah. Ini iltibas, ada kerancuan seakan-akan apa? Yang ini yang melakukan ini satu orang, ya. Ini fi'il untuk satu orang. Kalau dibaca dzaqash syajarah, falamma dzaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa. Ya, dua orang. Ya, itu yang benar. Jadi di sini mewakili maknanya. Ya, nabr ini mewakili apa? Maknanya dzaqash syajarah. Ya, beda dengan dzaqash syajarah, dzaqash syajarah, dzaqash syajarah. Demikian juga surat Yusuf ayat 25, wastabaqal bab. Ya, beda dengan wastabaqal baba. Wastabaqal baba dengan wastabaqal baba. Qal. Nah, ini ada nabarnya. Wa qala alhamdulillahilladzi. Wa qala lal gitu ya. Bukan wa qala alhamdulillah. Wa qala alhamdulillah. Ana yang mengatakan dua. Dan di sini khusus untuk surat At-Tahrim ayat 4 wa salihul mu'minin. Jadi memang secara tulisannya tidak ada alifnya. Mana tidak ada alifnya ya, atau tidak ada huruf apa namanya waw jamaahnya. Wasalihu asalnya ada wawunya kalau ya, ala anna aslaha wasalihu ada wawunya. Ya. Wasalihu nanti bisa dibahas di apa? Ya, di sini tidak ditulis wawunya memang. Jadi di sini ini wasalihu orang-orang saleh dari kalangan kaum mukminin. Ya. Namun di sini tidak ada wawunya wasalihul mu'minin. Kalau dibaca demikian ini rancu ini. Seakan-akan orang salehnya hanya satu, padahal beberapa orang saleh. Wasalihul mu'minin, wasalihul mu'minin, begitu. Bukan wasalihul mu'minin. Nah. Wasalihul mu'minin ini kurang sempurna, ya. Jadi apa? Wasalihul mu'minin, gitu. Ya, dengan nabr. Ya, dan ini berbeda dengan da'awallaha rabbahuma. Ya, karena di sini tidak ada iltibas, tidak ada kerancuan kalau dibaca biasa tanpa nabr. Da'awallaha rabbahuma. Ya, pasti ini ada alif tathniyahnya. Jadi di sini tidak perlu apa? Nabr. Da'awallah, tidak perlu. Apa? Karena kalau dibaca tanpa nabr tidak ada iltibas, tidak ada kerancuan, itu mufrad atau muthanna. Ya, jelas itu muthanna. Ya, ini apa? Alif tathniyah, ya. Ada alif tathniyahnya. Tanpa harus dibaca dengan nabr, insyaallah tidak ada iltibas, ya. Tidak ada kerancuan di situ apakah itu muthanna atau mufrad. Allah alam. Baik, alhamdulillah selesai untuk pembahasan nabr. Jadi ini pembahasan yang penting namun penting. Penting tidak penting enggak penting ya. Enggak ada yang enggak penting, enggak ada yang kita tidak boleh meremehkan ya sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Seperti orang meremehkan apa sih gunanya ilmu qiraat ini gitu ya, atau apa gunanya menghafal Quran. Sekali lagi, ungkapan-ungkapan seperti itu ungkapan yang merendahkan Al-Qur'an. Ya, dan itu tidak lain bisa jadi karena malas saja orang tersebut, malas belajarnya, akhirnya apa? Nyinyir. Ya, kadang ini penting ya, memang ya penting. Apapun yang berkaitan dengan Al-Qur'an tidak ada yang tidak penting. Ya, semuanya penting bagi kita. Ya, semuanya yahummuna. Ya, semuanya penting bagi kita. Tidak boleh kita merendahkan atau meremehkan. Walaupun itu hal yang mungkin sepele kecil, tapi kalau kaitan dengan Al-Qur'an ya tidak bisa kita sepelekan. Tidak bisa kita anggap itu suatu hal yang remeh. Ya. Tetap kalau kita meremehkan sama kita meremehkan bagian dari Al-Qur'an yang agung. Demikian. Nggih.
Ya sekilas ini remeh ya, tapi penting ya. Jadi tidak boleh kita remehkan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.